Shalom teman-teman, apa kabar? Saya percaya teman-teman saat ini sehat selalu, sehat jasmani dan rohani. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah persekutuan online. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita saat teduh sejenak. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih juga ya Bapa, saat ini kami bisa kembali merasakan kasih-Mu yang luar biasa ya Bapa. Saat ini kami bisa berkumpul, mendengarkan dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan kami. Kiranya Bapa berkati dari awal hingga akhir nantinya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hari ini adalah hari yang sukacita dalam nama Tuhan. Mari kita bersukacita, mari kita dengan semangat kita nyanyikan bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, sebab itu kita harus bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih semangat lagi kita bilang bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita mau lebih semangat lagi karena sukacita surga nyata penuhi kita. Mari kita angkat lagu pujian kita yang kedua, Sukacita Surga.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita yang ketiga, Bagaikan Berjalan. Kita membutuhkan Tuhan karena kita itu tidak sempurna. Katakanlah kita mau seperti-Mu Yesus. Yang disempurnakan selalu. Bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah Ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Tentulah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan
bagaikan bejana siap dibentuk, Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Biar musik tetap berjalan, mari kita mengangkat doa syafaat kita. Yang pertama, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, yang terutama yang saat ini kita merasakan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati negara kita dan bangsa kita, terutama untuk tenaga medis, garda terdepan kita. Kiranya Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, dan berkati perjalanan dan kebaikan mereka. Yang kedua, kita juga berdoa untuk gereja kita yang kita rindukan mempunyai gedung gereja permanen. Ya Tuhan, lancari setiap langkah demi langkah untuk menuju yang kita harapkan. Dan juga kita berdoa untuk gereja kita, ibadah persekutuan kita. Kiranya Tuhan berkati supaya kita bisa kembali berkumpul, memuji dan memuliakan namanya. Yang ketiga, kita berdoa untuk pribadi kita, pergumulan kita, masalah keluarga, masalah yang ada di lingkungan kita. Ya Tuhan, lancari setiap hidup kita. Kiranya Tuhan berkati dan membantu kita tengah-tengah kita dalam masalah kita. Mari kita berdoa untuk 3 hal ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Mari kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, dengan hati yang beriman. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya persilakan tuh Chantarona. Shalom, selamat malam bagi teman-teman semuanya. Bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh bertemu di dalam kasih Kristus. Meskipun kami beribadah, bersekutu secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di antara kami, di tengah-tengah kami. Dan kami sementara kami merenungkan firman Tuhan, mari Tuhan pimpin kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kembali bagi teman-teman semuanya. Di dalam persekutuan kita malam hari ini, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, perenungan kita, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi teman-teman semuanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terpujilah Tuhan yang punya firman, dan berbahagialah kita semuanya yang terus berusaha melakukan firman Tuhan kita ini. Malam hari ini teman-teman, saya akan memberikan tema bagi kita, yaitu give the best. Give the best, memberi yang terbaik. Pernahkah teman-teman ke panti asuhan? Sebagian besar mungkin pernah pergi ke panti asuhan. Kalau kita lihat dari beberapa latar belakang mereka, mungkin ada yang tidak mampu orang tuanya, atau mungkin ada beberapa anak yang memang ditemukan di pinggir jalan atau lain sebagainya. Atau mungkin bagi teman-teman yang tidak pernah ke panti asuhan, bertanya tentang mereka, ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin orang tuanya tidak ada lagi atau mungkin diadopsi. Ada banyak orang juga seperti orang tua yang tidak punya anak, mereka rindu sekali punya anak, mereka mengadopsi anak. Tidak ada salahnya, karena itu adalah suatu hal yang baik untuk memberikan pertolongan dan juga untuk mengasihi orang lain, bahkan lebih dekatnya seperti anak dan orang tua. Tetapi saya pernah ke panti asuhan dan saya mendengar cerita bahwa seorang anak ini dilahirkan dan tidak diinginkan oleh ibunya karena suaminya juga meninggalkan si istri, dan akhirnya si istri ini juga harus membuang bayinya. Si anak ini tahu cerita hidupnya seperti itu, dan dia tahu betapa dia tidak disenangi oleh orang tuanya. Dari latar belakang dia akhirnya menjadi orang yang kesepian, orang yang tidak mudah bergaul dengan orang yang lain. Dia merasa
saya itu tidak layak. Saya itu adalah orang yang selalu ditolak. Bahkan teman-temannya juga memang tidak semua orang yang mau berteman dengan dia. Dia rindu sekali untuk berteman dengan orang-orang yang di sekitarnya, tapi mereka tidak mau karena latar belakang dia yang seperti itu. Tetapi ada satu keluarga yang mau menerima dia dan mengangkatnya sebagai anak. Betapa sukacitanya yang dia terima karena penerimaan yang dari orang tua. Meskipun dia ditolak oleh orang tua secara biologisnya, tetapi ada orang tua yang mengangkat dia dan tidak dibedakan apakah dia mungkin tidak darah daging dia, tapi justru seperti dia melahirkan anaknya sendiri, seperti itulah keluarga ini mengangkat dia. Teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita juga membaca dari nats firman Tuhan berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Apa hubungannya dengan cerita yang saya sampaikan tadi? Kita semuanya adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satu orang pun. Buktinya adalah di dalam firman Tuhan, Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita garis bawahi, karena semua orang, tidak ada yang terkecuali, tapi semua kita, baik saya, baik teman-teman yang ada di rumah, kita adalah manusia-manusia berdosa. Kita adalah manusia yang hidup di dalam nafsu-nafsu kedagingan kita. Contohnya saja, kita seringkali tidak mau ke gereja karena apa? Ada teman yang reunian lah, anak-anak alumni SMP, atau ada temanku yang merayakan ulang tahun, hari Minggu ini saya libur dulu ke gereja, saya mau jumpa di kafe lah, jumpa di restoran atau berbagai hal tempat lain, sehingga kita mengabaikannya. Dan di situ kita sudah mengikuti nafsu kedagingan kita. Teman-teman semuanya, jadi apakah yang bisa kita lakukan untuk itu? Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa manusia itu seringkali pengen menyelesaikan dosanya itu, keberdosaan kita tadi, dengan apa? Usaha kita sendiri, perbuatan-perbuatan yang kita usahakan melakukan yang menyenangkan hati Tuhan menurut kita. Tapi apakah itu bisa untuk kita memperoleh keselamatan? Karena kita tadi semua adalah manusia yang berdosa, ketidaklayakan itu. Tapi apa dikatakan di dalam firman Tuhan? Usaha kita, perbuatan, pekerjaan baik yang kita lakukan tidak mampu membuat kita untuk bergaul dan bersahabat dengan Tuhan, apalagi untuk mendapatkan keselamatan itu. Tidak bisa. Jadi manusia seringkali juga menjadi orang yang sombong. Oh, saya bisa karena kekuatan saya. Saya bisa dengan usaha sendiri. Misalkan saja orang-orang Yahudi yang berusaha untuk melakukan hukum Taurat, tapi ternyata apa? Tidak ada yang bisa melakukannya. Dan hukum Taurat itu juga tidak dapat menyelamatkan mereka. Karena di dalam hukum Taurat itu mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Manusia tidak layak di hadapannya karena Tuhan itu suci adanya. Sedangkan kita penuh dengan dosa itu. Jadi bagaimana? Apakah kita selalu di dalam keberdosaan kita dan sampai kapanpun kita tidak layak di hadapan Tuhan? Apakah seperti itu? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita untuk datang di hadapan Tuhan dengan usaha kita, perbuatan, pekerjaan baik yang kita lakukan yang tidak bisa mendapatkan keselamatan itu. Kebobrokan kita tidak mampu menghadap Tuhan, sehingga apa? Tuhan sendiri yang memberikan anugerahnya. Tuhan sendiri memberikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita, memberikan keselamatan itu kepada kita. Tapi dengan satu hal, kita punya iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita semuanya. Apakah kita ingat mengapa Yesus mati bagi kita?
Mengapa begitu Tuhan mengasihi kita? Ingat kembali dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itulah yang Tuhan inginkan bagi saya, bagi teman-teman yang ada di rumah, supaya kita tidak ada satu orang pun yang binasa, tapi Tuhan mau supaya kita hidup kekal di dalam surga bersama dengan Sang Bapa. Teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, kita kembali melihat firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan bagi teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada dua hal yang menarik di dalam ayat 10 ini. Itu adalah kita diingatkan sebagai buatan Allah dan diciptakan oleh Allah. Kita dibuat oleh Allah sendiri. Kita diciptakan oleh Allah itu sendiri. Sehingga apa? Kita diinginkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa yang Tuhan inginkan bagi saya dan bagi teman-teman semua yang ada di rumah? Yang Tuhan inginkan adalah supaya kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita ingat kembali bagaimana awal Allah mau menciptakan kita di dalam Kejadian 1. Allah mau kita segambar dan serupa dengan Dia. Artinya apa? Sikap kita, perbuatan kita meneladani kasih Kristus. Sikap Kristus itulah yang ada. Kita ini menjadi cerminan dari Allah. Bagaimana sikap kita? Boleh mengenal, oh pemuda seperti inilah pemuda orang Kristen. Seperti apa yang saya pernah dengar di dalam Alkitab. Oh pemuda ini menampakkan itu. Betul bahwa dia adalah orang Kristen. Apakah orang lain bisa melihat itu di dalam diri kita? Sehingga kita bersaksi dari sikap hidup kita sehari-hari. Teman-teman semua, di dalam sikap kita itulah kita belajar give the best, memberikan yang terbaik, bukan saja kepada orang-orang sekitar kita, tetapi kepada Tuhan sendiri yang terlebih dahulu kita melakukan yang terbaik. Kenapa? Di dalam ayat 10b dikatakan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau supaya kita melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bukan seperti tadi yang dikatakan di dalam ayat 8-9 yang adalah memegahkan diri sendiri. Bukan itu. Oh saya bisa melayani karena kekuatan saya. Oh saya bisa bermain musik seperti ini dengan baik karena kekuatan saya. Saya memang orang hebat. Bukan seperti itu. Tapi kita katakan apapun saya yang ada saat ini, saya bisa ini dan itu, semuanya adalah karena karunia yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan itu bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan ciptakan saya, Tuhan buat saya untuk pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu, bagi kita semua pemuda-pemudi dimanapun berada, mari kita belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengan apa? Diingatkan juga di dalam Roma 12 bahwa kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Give the best for Jesus. Memberikan yang terbaik dengan apa yang ada yang di dalam diri kita. Talenta apa yang Tuhan kasih untuk kita lakukan itu, kita berikan kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan sendiri mengasihi kita sedemikian rupa, ketidaklayakan kita tadi, sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak mampu dengan usaha, perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan sendiri. Tapi Allah sendiri datang ke dunia ini, membuat kita layak di hadapannya, membuat kita mampu untuk datang menghadap Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku ini anakmu, Engkau Bapakku. Itulah yang kita mau, supaya tetap di dalam Tuhan kita melakukan yang terbaik, kita memberikan yang terbaik.
Mungkin saja Anda berkata, saya masih muda, apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan? Saya mau memberi yang terbaik, yang bagaimana? Salah satu contoh, mungkin kita sebagai orang pelajar, mari kita belajar dengan baik-baik. Sebab firman Tuhan berkata apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tidak harus ada di mimbar, tapi dimanapun kita, kapan saja, kita melakukan semuanya itu untuk guna hormat kemuliaan Tuhan, dengan rasa takut akan Tuhan. Dari hal yang sepele pun, dari hal yang menurut kita ini hal yang biasa, tapi kita boleh berikan itu menjadi hal yang terbaik kepada Tuhan. Kita juga sebagai pemuda-pemudi boleh bersaksi melalui apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Memberi yang terbaik dengan apa lagi? Kita boleh saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Oh, saya bukan dari sekolah teologi, bukan harus itu. Tetapi saat kita belajar dengan sungguh-sungguh, orang bisa melihat, loh si ini kok dia kerjanya bagus ya, dia dengan teliti sungguh-sungguh. Oh iya, dia mencerminkan bagaimana Kristus menjadi teladan di dalam hidupnya. Dia boleh menjadi contoh bagi kita yang saat belajar juga belajar dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan di rumah pun, saat kita cuci piring kah atau hal lain apa yang bisa kita perbuat, mari kita perbuat itu dengan sungguh-sungguh. Jangan memandang remeh, ini pekerjaan yang sederhana, bukan. Tetapi apapun yang boleh kita perbuat, mari kita perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, maka seringkali yang muncul adalah kekecewaan. Seringkali yang muncul adalah rasa yang tidak enak di antara kita. Tetapi kalau kita melakukan itu dengan memandang Tuhan, maka kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan ucapan syukur. Teman-teman semua, malam hari ini kita diingatkan kalau Tuhan sendiri juga memberikan nyawanya bagi kita, memberikan kasih karunia bahkan keselamatan itu bagi kita, bagi orang yang percaya, yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Kenapa kita tidak mau memberi yang terbaik? Give the best for Jesus. Mari sama-sama kita belajar bagaimana firman Tuhan terus mengingatkan kita. Yesus memberi nyawanya, Yesus memberikan bagian yang terpenting dalam hidupnya. Maka kita juga memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita tidak mampu, kita berdoa terus, Tuhan yang mampukan kita, Tuhan yang layakkan kita. Oleh sebab itu teman-teman semua yang dikasih Tuhan, mari give the best for Jesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh belajar dari bagian firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan, tetapi karena Yesus sendirilah yang melayakkan kami dengan Engkau mati dan bangkit bagi kami, menyelesaikan setiap dosa-dosa kami. Dan Tuhan mau supaya kami hidup di dalam Engkau dan kami boleh memberi yang terbaik. Ajari kami Tuhan untuk memberi yang terbaik di dalam hidup kami kepadamu, sehingga tubuh kami adalah tubuh yang memuliakan Tuhan, hidup kami hidup yang memuliakan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk dapat memberi yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Contoh Rona. Mari kita meresponi firman Tuhan kita dengan lagu pujian kita yang keempat, Yesus Kemuliaan-Mu.
Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kita. Berkatilah hidup kami ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur, Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ibadah persekutuan hari ini sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami dan doa Bapa terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini, mari kami yang sesungguhnya dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga bersalah pada kami. Dan jangan percobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa